Azizi. Dia udah pakai gaunnya Zi. Jalannya Our princess. Beautiful. Wow, amazing. Wah, jadi tinggi ya. Yo, Ci akhirnya aku di tengah lagi, Ci. Di tengah lagi, Ci. Oke. Ya, sekarang kita akan memasuki prosesi graduation Azizi Asadel. Tapi sebelumnya ada surat dulu. Yeay, dari aku. Yeay. To the point aja ya. Nggak pakai gimmick ya? Ya nggak apa-apa, udah pada tahu soalnya, ya nggak sih? Yang mana ya? Ada 3 tuh suratnya. Yang ini, alright. Iya nih, apa nih? Oke. Oke, surat dari Kristi. Bentaran guys, gimana ya? Oke. Hai Zoya. Cie, nggak kerasa ya sekarang kamu udah memakai gaun graduation yang cantik ini. Padahal kamu tomboy pas kita bertemu 6 tahun yang lalu. Tapi sekarang baju gradnya sebenarnya kayak menggambarkan seorang Azizi yang tomboy ya sebenarnya, ya nggak sih guys? Kayak keren gitu warnanya, aku suka. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, alias aku dan kamu sudah melewati banyak momen berharga. Jujur, aku sebenarnya sangat susah untuk ngelepasin kamu dari sini. Aku yakin teman-teman di sini dan fans sebenarnya juga merasakan hal itu. Tapi, kamu juga pasti merasakan hal yang sama ya? Tapi jangan khawatir, karena kami juga bangga dan senang banget kamu udah bisa sampai di titik ini. Graduate dengan versi kamu yang sudah sangat baik di JKT48. Apalagi di luar nanti, kami harap kamu menjadi versi diri kamu yang lebih dari ini ya. Aku gak bisa mendeskripsikan betapa bangganya aku sama kamu Zoe. Dari aku yang udah bareng-bareng pas kita audisi, sampai saat ini. Aku di JKT48 benar-benar ngeliat kamu sebagai sahabat bestie yang seumuran dan emang kita cuman have fun aja di sini, bukan cuman sebagai rekan kerja atau sebatas member aja. Walaupun ternyata semakin kita dewasa, semakin kita sadar kalau kehidupan kita ini sangat keras ya. But we're also having a lot of fun. Aku kangen banget sama topik-topik pembicaraan kita pas masih bocil. Zoitoy. Masih suka pertanyaan-pertanyaan random. Dan benar-benar pikirannya itu cuma bersenang-senang. Bahkan masih sering jalan-jalan berdua. Tapi semakin kita dewasa, suddenly topik pembicaraan kita udah berbeda ya. Dan semakin sibuk susah bertemu. Topiknya jadi lebih serius membicarakan tentang kehidupan dan saling bertukar cerita. Tapi aku senang sama perkembangan kita. Semoga kita berdua tetap akan terus berkembang ya. Azizi Asadel, di depan semua orang dia adalah seseorang yang pekerja keras, si semangatnya yang meletup-letup, dan si happy virus. Walaupun di belakang panggung kamu gak jarang nahan dan mengeluh sakit. Bahkan menangis, karena ya memang hatimu itu sangat lembut Zoe. Tapi di depan stage, kamu benar-benar ceria dan menyebarkan energi positif ke semua orang. Aku rasa nggak semua orang punya mental yang kuat seperti kamu, Zi. Aku salut banget sama kamu. To be honest, you're so special to me. To everyone else too, of course. Jadi jangan pernah ngerasa nggak dihargain, nggak disayang, atau nggak dipeduliin ya. Karena kita sayang banget sama kamu. Oh iya, ya walaupun aku gengsi, sebenarnya aku posesif soal pertemanan, hehe. Tapi aku seneng banget kamu di JKT48 itu gampang akrab sama semuanya, temenan sama semuanya, bisa ngeblend juga sama semuanya. Kita pasti bakal kangen banget sama Zoya yang rewel, suka kadang repot sendiri,
ceroboh, banyak omong, kalau ngomong volumenya gede banget kayak toa, ketawa brutalnya, keisengannya, dan banyak lagi. Apalagi Z ini anaknya act of service banget ya, dan sebaik itu, secare itu juga sama semua orang. Pokoknya kamu jangan lupa ya, kami semua akan terus mendukung kamu Z, jadi jangan takut untuk melangkah dan mencoba hal baru ya. As long as it's positive, we're always here for you. Jangan sedih-sedih, kalau Z sedih kita semua sedih. Aku sayang banget sama kamu. Happy graduation my beloved sister. Makasih ya Toy. Gak nangis kan? Kamu fake friend nggak nangis. Udah tadi Zoya bener-bener ya kamu ya. Oke. Masih ada surat lagi tahu Zoya dari siapa ya itu? Dari aku. Dari Aku Cigre nggak baca surat birthday aku, jadi Cigre janji mau bacain surat buat graduation aku. Iya. Panjang banget guys. 5 halaman. Maaf ya. Kayaknya dipanjangin daripada surat aku deh, Ci. Enggak kok. Ini pendek aja. Dear my Zoe, adik kesayangan aku. Rasanya aneh banget gak sih aku yang bacain surat ini di kelulusan kamu? Tidak apa-apa. Oke, sedikit flashback. Dulu waktu pertama kali Gen 7 diperkenalkan, sebenarnya mataku langsung tertuju pada anak kecil yang namanya Azizi Asadel. Walaupun dulu gak bisa senyum, tapi aku bisa lihat dia sangat memiliki potensi yang tinggi di JKT48. Walau pada saat itu dia masih gak ngerti apapun. Menurut aku, di dalam hati aku bilang, gila, Azizi itu cakep banget. Tapi masih bocil banget yang kalau ngomong mau sambil melotot-lotot gitu ya Zoe kamu. Belum kenal Softlands ya dulu. Iya dulu kamu tuh, aku lihatnya kamu tuh takut banget sama aku. Gak cuma sama aku tapi sama senior-senior yang lainnya. Tiap aku ajak ngobrol takut buat lihat mata aku. Nunduk terus. Kalau aku tanya juga jawabnya seadanya, malu-malu. Sampai waktu itu kita kegiatan bareng, sempet juga berapa kali live bareng, berdua doang. Dan dia masih gak banyak ngomong, segan banget kayaknya. Tapi aku terus ajak ngobrol, terus tanya-tanya juga tiap ketemu sama Zoe. Karena aku juga kasih nasihat dan masukan juga, walaupun dia cuma jawab, iya Kak Gracia, makasih ya Kak. Ternyata lucu juga ya anak ini. Mungkin awal kita jadi dekat itu dulu karena waktu suka main game bareng gak sih Zoe? Ternyata bocil ini asik juga diajak main. Di mana-mana kita selalu mabar. Namanya juga anak-anak ya, pendekatannya emang harus lewat mainan yang seru-seru. Terus aku perhatiin suka banget ngomong filsafat sama Kristoy. Dulu masih nggak tahu apa-apa, jadi apapun itu pasti ditanyain. Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa langit warnanya biru? Kenapa gula rasanya manis? Kenapa umur 17 tahun harus punya KTP? Dan lain-lain. Ini siapa Kristi yang di HP? Ya ampun, bocil. Bocil ya. Semakin lama aku semakin kenal dekat sama Zoya. Aku jadi tahu Zoya itu adalah anak yang pintar banget dan caring banget. Makanya waktu itu pas kalian suka filsafat bareng, terus ada yang orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bilang hal-hal yang negatif, aku benar-benar sedih banget dengarnya. Karena menurut aku Zoe itu pintar banget. Sampai kita nggak showroom lagi ya, Kristi. Terus menurut aku Zoe itu adalah salah satu anak yang paling sweet. Ada masanya dia kemana-mana nyariin aku. Cigre mana? Jujur keberadaan kamu tuh ya bikin aku semangat kegiatan setiap hari. Kalau ketemu kamu, pasti hariku jadi lebih seru. Karena dengar cerita kamu, atau enggak lihat kelakuan lucu-lucu kamu yang unik dan kadang-kadang di luar Nurul. Aku memperhatikan dan ingin selalu ada di setiap perkembangannya. Aku selalu senang karena Zoe anaknya terbuka dan jujur dan selalu cerita juga. Gak terasa ternyata perkembangannya lumayan cepat ya. Sekarang kamu udah dewasa, bisa dapat banyak banget kesempatan besar, peluang-peluang yang baru. Aku senang dan bangga banget. Itu semua juga berkat kerja keras kamu.
Zoya, terima kasih ya sudah melalui banyak hal dengan berani. Jangan takut buat buktiin ke orang bahwa kamu pantas berada di posisi yang sekarang ini. Kamu pantas dapetin hal-hal yang terbaik. Terima kasih karena kamu selalu bangkit dari semua rasa sedih, sebesar apapun pressure yang kamu rasakan. Aku yakin di luar sana banyak banget orang yang sayang sama kamu, melebihi mereka yang gak suka sama kamu. Kamu hebat Zoya, kamu keren. Terima kasih juga ya selama ini. Selama ini kamu selalu menjadi member yang positive vibes. Kamu itu selalu punya cara sendiri untuk membuat orang-orang nyaman dan sayang sama kamu. Kamu itu selalu peduli dan perhatiin dan peka banget sama hal-hal kecil di sekeliling kamu. Dulu aku berpikir nanti waktu kelulusan aku pengen banget kamu yang bacain surat buat aku. Siapa sangka ternyata aku yang menghantar kelulusan kamu lebih dulu. Tapi seorang kakak pasti terus mendukung pilihan adiknya demi kebaikannya, bukan? Begitu juga dengan semua yang di sini. Walaupun mungkin sulit melepas kamu karena kamu sosok yang amat sangat penting buat kita semua, tapi kita juga gak sabar melihat kamu jauh lebih bersinar lagi di masa depan. Aku dan kita semua yang ada di sini, semua member dan juga semua fans-fans kamu, sayang banget sama kamu. See you on top, Zoya. Happy graduation. I love you. Ada lagi tambahan. Aduh, sampai tulis tangan gitu. Iya, maaf ya tadi di belakang aku tulisnya. Halo. Hai Kaji, maaf ya aku hanya bisa bacain suratnya cukup singkat. Nanti the rest I will write it for you, like when personal, okay? Oke. Aku mau bilang makasih ya. Masih mau anggap aku sebagai teman, terus kadang-kadang masih nyariin aku, karena terkadang aku ngerasa aku nggak pantas jadi teman kamu gitu. Apa sih, Meng? Kamu pantas mendapatkan segalanya. Aduh, jangan gitu Meng, lagi mau sedih nih. Biar lebih cepat kali ya, aku langsung ngomong yang ada di otak aku buat kamu sekarang banget. Makasih ya udah mau nganggap teman. Maaf kadang-kadang di hari-hari spesial atau hari-hari yang bener-bener berarti bagi kamu aku nggak bisa datang. Maaf ya, kayak waktu itu aku juga ngerasa salah gitu. Aku di show ulang tahun kamu nggak bisa datang. Maaf ya, aku kepikiran bang, iya datang tapi kan telat terus nggak ikut show sama kamu. Maaf ya. Aduh, maaf ya. Tapi aku percaya kok kamu di your new journey kedepannya you're gonna shine brighter. Karena dari semua member JKT48, kamu yang aku paling look up to. Karena I look at you as a person that's very, so strong gitu. Maksudnya apapun rintangan yang di hidup kamu, di pekerjaan, di personal life, kamu tuh bisa ngelewatinnya dengan gampang dan you keep on shine brighter. Dari situ kamu belajar, kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dan lihat buktinya. Uish. Artis kita guys, our artist. Dan kamu harus tahu ya, dimanapun kamu berada, walaupun kadang-kadang aku nggak datang atau nggak bisa nyemangatin kamu di sebelah kamu, tapi aku akan tetap cariin kamu. I'll catch up to you. Dan dimanapun itu, jangan lupain aku ya. Nggak boleh lupain kita, jangan lupain para Z-Motion. Jangan lupain member JKT48 yang ada di sini dan yang lain juga, ya. Silakan, Meng. Oh, sedih. Makasih ya, Meng. Makasih ya, pokoknya good luck on your next journey. Dan this is not a goodbye for our relationship, our friendship. Karena aku tahu berjalannya waktu kita bisa semakin dekat lagi. Dan we get to know each other more. Makasih, Meng. Makasih ya, Meng. I love you. Happy graduation. Yaudah. Makasih ya, Meng. Makasih ya, aku yang makasih. Makasih udah menjadi semangatku. Bisa aja. Makasih ya Kristi, makasih Cigre udah bacain surat buat
graduation aku. Iya. Makasih ya udah meluangkan waktu untuk nulis. Sekarang aku mau baca punya aku. Yes. Nih, gigitnya. Sorry. Kasih ini. Udah aku digigitin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat malam. Aku akan mulai baca surat aku ya. Awal mula perjalananku di JKT48, saat itu aku berumur 14 tahun. Tidak mengenal dan tidak memiliki pandangan tentang JKT48 sama sekali. Yang aku tahu tuh JKT48 itu kumpulan cewek-cewek nari so imut gitu lah. Namun, semua pandanganku pun berubah. Aku menjadi orang yang sesayang itu dengan grup ini. Lalu, setelah keterima sebagai member JKT48, banyak sekali adaptasi yang harus aku lewati. Latihan yang terasa begitu berat, banyak kegiatan sampai malam, sampai pagi, sampai akhirnya aku merasakan perform untuk pertama kalinya. Saat awal aku menjadi member, rasanya pasti kaget dan banyak yang mendukungku gitu. Walaupun saat itu bukan nama aku yang di-chain waktu perform pertama kali di Jogja, padahal aku jadi center gomene di situ. Pas Utawari aku yang dipanggil nama member lain. Tapi aku saat itu sih nggak ada sama sekali pandangan buruk tentang itu ya. Karena aku juga nggak ngerti soal panggilan nama. Tapi aku tuh cuma mikir kayak gimana ya caranya biar orang tuh lebih tahu nama aku dan manggil nama aku nantinya gitu. Akhirnya aku terus banyak belajar sampai aku dipercaya untuk membawakan pajama sekaligus backup tim di waktu yang bersamaan. Mungkin saat ini orang taunya kan JKT48 tuh enak, posisinya selalu di depan di JKT, nggak pernah di belakang. Ya mungkin tuh sekarang, tapi ada masanya juga kok. Aku dikasih kesempatan untuk belajar dan ada di posisi belakang. Aku juga melewati dan belajar beberapa posisi sampai akhirnya aku dipromosikan ke tim J dan saat itu juga posisiku perlahan naik. Dan mungkin sekarang juga orang taunya kayak, ih susah banget sih war tiketnya Zima banyak yang video call, meet and greet gitu. Tapi aku juga pernah ngerasain ada masanya aku tuh cuma meet and greet sampai 5 orang atau 6 orang. Tuh shot tuh cuma sama beberapa orang. Dan aku tuh nunggu sampai ketiduran dalam bilik atau mungkin yang kalian tahu videonya aku joget-joget aja supaya aku kayak ya happy-happy aja gitu. Nunggu orang yang mau mampir dan mungkin mau foto sama aku. Dan aku pun juga merasakan beberapa kali ngemenang Sosenkyo gitu. Pada Sosenkyo pun dulu aku inget banget lagi ada meet and handshake, terus fans aku sampai bilang, Zi maaf ya, kali ini kayaknya udah gak sanggup nge-push lagi karena vote-nya kejauhan sama kakak-kakaknya, next time ya gitu. Tapi sama sekali aku gak ngerasa down, justru aku malah membangunkan semangatku untuk lebih lagi. Saat itu aku akhirnya mencoba beberapa hal baru. Saat itu aku membuat video TikTok dan akun TikTok bahkan sebelum member JKT48 yang lainnya mulai. Aku pikir dengan mulai duluan aku akan selangkah lebih maju dibanding yang lain. Tapi sayangnya ternyata aku masih bukan member yang paling banyak dilirik saat itu. Aku bahkan tersalip jauh dengan teman-teman yang baru saja memulai TikTok. Walau aku tahu bukan berarti nggak ada yang melihat dan tahu aku, tapi aku rasakan kenapa. Kalau apapun tentang aku tuh nggak banyak yang mau, nggak banyak yang suka gitu. Aku lebih merasanya sih kasihan sama orang yang ngedukung aku, sama fanbase aku, kayak mereka harus kerja lebih keras lagi untuk ngebantu aku. Tapi aku selalu berusaha tampil yang terbaik dan mengusahakan banyak hal untuk bisa lebih terlihat dan juga lebih disayang oleh banyak orang. Dan waktunya mulai tiba, akhirnya banyak orang yang mengenal aku dan juga JKT48. Waktu terasa begitu cepat. Berawal dari TikTok, terus aku mulai dilirik sama brand untuk kerjasama, bahkan sampai ke New York saat itu untuk New York Fashion Week. Dan juga banyak mendapat kesempatan main film, dan sampai akhirnya dipercaya juga sebagai center single original JKT48 yang kedua, yaitu Flying High. Ya walaupun banyak orang mungkin kurang suka sama Flying High, tapi yang aku rasa Flying High itu lagu bener-bener doa banget untuk perjalanan karir aku dan juga JKT48, karena from that I feel like JKT48 flying higher now, and I hope akan terus seperti itu untuk kedepannya. Dan aku juga dipercaya membawakan lagu yang akan menjadi lagu kesukaanku selalu, yaitu Eureka. Namun namanya hidup,
tidak akan selalu berjalan lurus saja. Aku selalu ingat kata-kata, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang meniup. Aku ada di fase terendah di hidupku. Sampai sekarang pun, karena aku masih takut untuk berada di keramaian. Aku takut dilihat orang. Aku takut disapa. Jadi aku sebenarnya bukan sombong, tapi aku ngerasanya tuh kayak orang gak nyapa aku, tapi orang gak suka aja sama aku. Aku merasa ditetap dengan tatapan kebencian. Walaupun setelah aku lihat lagi, oh ada yang manggil aku, tapi kenapa saat itu aku ngerasanya kok orang gak ada yang mau sama aku gitu. Tapi aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Karena aku tahu seberapa sayangnya Z-Motion, fansku, cuma aja pikiranku selalu memenangkan diriku. Aku gak suka diriku yang berpikir semakin jauh. Aku gak suka diriku yang seperti itu. Semakin jauh perjuanganku, aku malah makin ngerasa insecure dengan apa yang aku punya sekarang. Gitu. Aku gak suka. Ya rasanya memang cukup menyulitkan. Tapi datanglah juga fase aku bisa melewati semua itu dengan mulai bisa merasakan kembali rasa sayang dan support dari kalian. Temanku, Kristi, Freya, Flora, Marsha, Cigre, Fioni, Adele, dan semua Jessie, member JKT48 yang ada di sini. Dari keluargaku, mama, papa, dan juga staff-staff JKT48 yang selalu ngasih aku banyak kesempatan. Aku akhirnya bisa perlahan bangkit, walau banyak yang merasa aku berubah, mungkin Z beda sama yang dulu gitu. Aku rasa itu ada pengaruhnya juga dari apa yang aku alami. Tapi sampai aku bisa memutuskan untuk lulus dari JKT48, artinya aku sudah bisa bangkit kembali. Diriku yang sekarang akan tetap menjadi Z, namun dengan versi yang lebih dewasa. Aku akan lebih banyak bersyukur lagi dan lebih banyak menerima keadaan. Dan aku akan selalu berusaha melihat semua hal dengan positif terlebih dahulu, walaupun di dalam sesuatu masalah. Lalu, aku rasa gak akan bisa semandiri ini tanpa dukungan dari banyak orang. Terima kasih Z-Motion, pastinya, fans JKT48 yang lainnya, keluargaku yang selalu support, teman-teman dekatku, member JKT48 dan juga staff JKT48 yang selalu mau membantu. Ya, hari ini telah tiba. Aku akan tutup lembaran bukuku di sini dan aku akan mulai menulis perjalanan baruku di dunia ini. Terima kasih sudah menjadi chapter yang sangat berkesan dan tidak akan pernah aku lupakan. Dengan ini, aku Z dari JKT48 generasi ke-7 izin pamit dan sampai bertemu dengan Aziz Syafa Asadel. Mohon dukungannya selalu. Terima kasih semuanya.